Suara Rona bareng aku Naila. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol asik sama public figure yang terkenal banget nih di Solo, ya kan? Please welcome Saka. Hai Saka. Kenalin, nama aku Saka Praja Adit Prasetya atau bisa dikenal Saka Kempot. Ya. Aku anak pertama dari almarhum Bapak Didi Kempot. Oke. Kita ngobrol-ngobrol apa nih kita nih? Thank you ya Saka ya udah mau datang. Aku yang thank you dong, udah diundang dong. Aduh. Oke, boleh nggak nih cerita ke teman-teman Suara Rona, kamu akhir-akhir ini kegiatannya atau kesibukannya tuh apa, dan kamu lagi pengen lagi into apa? Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya normalnya anak sekolah ya, masih sibuk sekolah juga. Sekolah ya. Ya juga sibuk mikirin mau masuk jurusan apa, soalnya naik kelas 2 juga. Iya, udah mulai fokus gitu ya. Udah mulai fokus lah. Kalau kesibukan lainnya mungkin ya kita masih, aku bersama tim-tim masih mencoba membuat karya-karya baru yang bisa diterima oleh telinga masyarakat juga. Oke. Aku juga mau nanya nih Saka, kira-kira menurut kamu tuh dulunya langsung pengen terjun di dunia entertainment, atau kayak sebenarnya aku punya passion lain nih kayak gitu? Boleh nggak cerita sedikit ke teman-teman Suara Rona? Sebenarnya yang aku lakukan untuk saat ini sama cita-citaku dulu itu patah bawah ya teman-teman. Karena dulu waktu kecil itu aku punya impian mau jadi pilot. Awal dulu. Dan kenapa kok mau jadi pilot? Itu juga ada hubungan sama bapak. Karena dulu tuh aku tahu bapak itu kerja kemana-mana. Juga diceritakan ke lagu Sewu Kuto juga. Berarti kan bapak sudah menjelajahi setiap kota di Indonesia. Dan aku punya impian, aku mau jadi pilot. Kalau bapak kerja, aku yang nganter. Keren sih ya. Jadi kayak wow, sangat-sangat ini ya, suka banget untuk ikut sama bapak, suka banget untuk nemenin bapak gitu ya. Lebih tepatnya sih kayak dulu itu karena bapak tuh kan sibuk banget ya. Bapak itu sibuk banget. Dan pastinya kalau sibuk itu jarang di rumah. Tapi kenapa kau punya keinginan buat aku mau ngantar bapak? Itu biar aku punya waktu lebih sama bapak. Jadi gitu sih. Iya sih ya. Jadi lebih ke family time-nya gitu family ya. Time-nya. Keren sih Saka. Terus aku juga mau tanya nih Saka ya, kamu dari diri kamu yang sekarang nih, kamu ngelihat diri kamu yang dulu sama yang sekarang itu ada nggak perubahan yang signifikan gitu dari diri kamu sendiri setelah kamu menjalani karir kamu yang sekarang gitu ya? Kamu ada nggak yang perubahan yang signifikan yang kamu bisa bagiin ke teman-teman Suara Rona? Perubahan yang signifikan yang pasti adalah rasa percaya diri. Karena dulu itu aku lumayan pemalu ya anaknya ya. Tapi sekarang punya tanggung jawab buat melanjutkan karya-karya bapak juga. Dan sekarang aku juga punya rasa bertanggung jawab buat menghibur teman-teman yang dulu tuh menikmati lagu-lagu bapak. Dan itu pun juga merubah sifat aku yang dulunya mungkin introvert ya, menjadi berani untuk menatap ribuan muka di atas panggung. Itu lumayan signifikan sih itu perubahannya. Tapi kamu nggak kelihatan loh kalau kamu introvert loh sejujurnya. Ya gimana ya? Ini udah langsung kita kayak langsung langsung lancar gitu ya ngomongnya. Terus juga aku kepo nih Saka sama kamu. Kan mungkin dulunya kamu hanya fokus belajar nih, terus tiba-tiba kamu jadi berkutik di dunia entertainment dan kamu harus mungkin manggung dan ketemu banyak orang. Menurut kamu apa sih yang membuat kamu tuh bisa jadi Saka yang sekarang dengan pengalaman kamu yang kayak gitu? Buat apa yang membuat aku jadi seperti Saka yang sekarang? Yang sudah pasti pertama tadi tanggung jawab. Soalnya aku laki-laki sendiri di keluarga kan sekarang. Adikku kecil sekali, dia masih SD kelas 5 dan dia perempuan. Yang pastinya aku gimana ya, mulai mempelajari lagu-lagu campur sari. Dan juga mulai belajar cara bikin lagu. Ternyata tuh aku mikir kayak bapak bangun tidur ngeluarin kertas bolpen satu lagu jadi. Itu aku ngeliatinnya kayak kok bisa gitu loh, Itu sesuatu yang kayak keren sih, menurutku itu keren banget. Dapat inspirasi tidur apa dia mimpi itu langsung dapat lagu ya kan? Nggak tahu ya kayaknya.
Bener sih, aku juga setuju banget ya untuk membangun itu tuh mungkin buat kita terlihatnya memang tidak mudah gitu, dan mungkin secara eksekusinya juga tidak mudah gitu. Ya apalagi yang dari awal nggak punya passion di dunia ini musik gitu ya, juga, nggak punya passion di seni mungkin. Mengenal seni itu ternyata lumayan sulit buat aku, karena ya benar kata orang-orang, seni itu dari jiwanya, bukan dari apa yang dilakukannya gitu sih. Oke, oh my god, so insight banget ya, insightful sekali ya ini. Aku salut loh Saka sama kamu. Mungkin kita bisa lihat kamu baru kelas 2, mau kelas 2 SMA ya? Iya, mau kelas 2. Kamu masih SMA, kamu udah bisa mungkin berkarya, dan kamu juga udah manggung kemana-mana juga ya. Itu luar biasa loh Saka, kamu keren banget. Terima kasih. Itu keren banget sih. Nah mungkin nih Saka, kalau misalnya ada teman-teman Suara Rona nih yang pengen menemukan juga jiwanya mereka dan pengen juga berkarya di dunia entertainment dan musik, ini apa sih saran dari Saka untuk teman-teman Suara Rona yang ada di kamera sekarang? Saran buat teman-teman Suara Rona yang memiliki passion di dunia entertainment, mungkin nggak cuma musik ya, entertainment itu luas sekali. Yang pertama, tekuni dulu itu. Karena kalau nggak dari awal udah nggak ada niatnya, nggak bisa. Ya. Betul sih. Kalau dari awal udah nggak ada niatnya itu, jadi kalian harus niat dulu teman-teman. Habis itu kalian harus berlatih juga. Juga harus mulai cari inspirasi, karena inspirasi itu nggak cuma dari hal-hal yang kita suka. Bisa aja orang yang lewat depan kita tuh inspirasi kita, kita nggak tahu juga. Jadi ya saran dari aku, lebih diniatkan lagi, berlatih juga, dan mungkin lebih peka dengan sekitar ya. Mungkin soalnya entertainment itu menyangkut lingkup orang yang sangat banyak, entertainment itu juga ya. Nggak mungkin kita kayak podcast kayak gini kan, nggak mungkin kita berdua doang nih. Iya benar. Ya, kan? Setuju sih. Oke. Tapi nih balik lagi ya, aku balik lagi ke sebelumnya. Kamu nemu nggak sih sebenarnya kesulitan di dunia ini, kayak mungkin dari awal kamu masuk terus tiba-tiba kamu kayak ternyata dunia entertainment atau dunia bermusik tuh seperti ini ya gitu, kamu ada nggak sih? Ya kesulitannya tuh yang tadi, dari yang awalnya aku orangnya pendiam. Itu kesulitan itu jujur itu kesulitan banget. Karena ya harus sosialisasi. Iya, selayaknya orang pada umumnya baru naik pertama kali ke atas panggungan pasti demam panggung dulu. Bener sih. Nah, dan sekarang yang aku sadarkan itu adalah, pertama aku demam panggung, dan yang kedua aku nggak boleh demam panggung karena aku membopong nama bapak di pundakku. Jadi itu sih. Banyak yang harus kamu tanggung ya, benar ya. Tanggung ya. Saya tanggung dulu banyak ya. Oke. Terima kasih banget ya Saka untuk hari ini. Super insightful dan banyak banget mungkin hal-hal yang bisa teman-teman Suara Rona ambil dan petik dari kisahnya Saka kayak gitu. Mungkin segitu aja. Kita mau terima kasih dulu sama Saka. Terima kasih Saka. Terima kasih kembali untuk insight-nya hari ini, dan segitu aja dari Suara Rona episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton Suara Rona. Dadah. Terima kasih.